Dia mahasiswa, sholat itu merupakan ibadah yang tak bisa ditawar-tawarkan. Gak bisa berdiri, duduk. Gak bisa duduk, maka berbaring. Gak bisa berbaring dengan hati, dengan isyarat hati dan mata. Itu paling terendah. Jadi ibadah yang tak bisa ditawar-tawarkan adalah sholat. Beda dengan yang lain. Sholat tak bisa ditawar-tawarkan. Jadi jika ada orang yang tidak sholat, maka dia fasik, dosa besar. Jadi membedakan manusia dengan binatang itu sholat. Binatang makan enggak? Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada, kali ini saya ingin mereview perjalanan mata kuliah kita selama 1 semester ini. Semoga dengan mata kuliah ini mendapatkan keberkahan dan bekal buat adik-adik mahasiswa untuk bisa melanjutkan di semester-semester yang akan datang. Sehingga bekal materi ini menjadi dasar kita untuk senantiasa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam materi ini ada beberapa item. Pertama, tentu agama Islam. Yang kedua adalah sosiologi hukum Islam. Yang ketiga ada filsafat hukum Islam dan ada fikih munakahat. Nah, adik-adik mahasiswa, yang pertama kita mengkaji tentang agama Islam. Islam ini perlu kita ketahui merupakan adalah agama yang sangat penting dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi itu adalah Islam. Bagaimana cara kita untuk mengenal Islam? Maka Nabi SAW dalam hadis katakan al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah. Islam itu engkau meyakini. Jadi syahadat itu maknanya meyakini dalam hati, mengucapkan dalam lisan, dan dia aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu makna syahadat. Jadi dia yakini dalam hati, dia ucapkan dalam lisan, dan dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang ia yakini, ucapkan, dan praktekkan adalah Allah ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik mahasiswa, yang paling terpenting bagi kita adalah kita kenal dulu Allah. Cara mengenal Allah, maka para ulama menjelaskan dengan mengenal sifat-sifat Allah. Ingat, ada sifat Allah, ada nama Allah. Sifat Allah yang kita ketahui itu 20. Yang pertama wujud. Jadi yang paling utama kita menyembah Allah, Allahnya ada, wujud. Namun adanya Allah itu tak sama dengan adanya makhluk. Karena antara khalik, pencipta, dengan kita, makhluk. Jadi kita ini makhluk. Makhluk ini disebut dengan kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk itu segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Saya, manusia, ada hewan, ada jin, ada malaikat, ada gunung, itu semua makhluk. Nah, antara makhluk dengan khalik itu berbeda. Maka adanya Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan adanya makhluk. Kita ada itu pasti dari tidak ada menjadi ada dan akan tiada. Itu kita makhluk. Sementara Allah dari azali sudah ada, sekarang ada, dan juga akan tetap ada, abadi, tidak akan punah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu yang paling kita tekankan tak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Allah enggak sama dengan makhluknya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak sama sedikit pun dengan makhluknya. Itu yang paling terpenting. Jadi tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya, tak boleh mengatakan Allah itu di langit, tak boleh mengatakan Allah itu ada di atas aras, tak boleh mengatakan Allah itu ada di bumi. Kenapa? Karena yang namanya bertempat itu pasti makhluk. Sementara Khalik pencipta mustahil bertempat. Itu yang pertama. Kita yakini dulu Allah Subhanahu wa taala tak sama dengan makhluknya dan Allah ada tanpa tempat dan arah.
Yang kedua, kita meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW utusan Allah dan Nabi terakhir. Hati-hati, sekarang banyak orang yang mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad. Dulu ada namanya Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah. Ada juga Lia Eden, mengaku Nabi plus Malaikat Jibril. Dan macam-macam. Jadi banyak orang mengaku setelah Nabi Muhammad sebagai Nabi. Nah, itu tak betul. Keyakinan kita adalah Nabi yang paling terakhir itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang menyambung risalah tentang agama Islam ini disebut dengan ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris daripada Nabi Allah. Itu dia, kita yakini bahwa Allah sebagai Tuhan, yakini Nabi Muhammad sebagai utusan Allah dan Nabi terakhir, kemudian kita ucapkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa yang kita terapkan? Pertama, yaitu kita lanjutkan dengan wa iqamis shalah. Kita dirikan sholat. Jadi adik-adik mahasiswa, sholat itu merupakan ibadah yang tak bisa ditawar-tawarkan. Gak bisa berdiri, duduk. Gak bisa duduk, maka berbaring. Gak bisa berbaring dengan hati. Dengan isyarat hati dan mata. Itu paling terendah. Jadi ibadah yang tak bisa ditawar-tawarkan adalah sholat. Beda dengan yang lain. Sholat tak bisa ditawar-tawarkan. Jadi jika ada orang yang tidak sholat, maka dia fasik, dosa besar. Jadi yang membedakan manusia dengan binatang itu sholat. Binatang makan nggak? Makan. Kita makan? Makan. Tapi mereka nggak sholat. Kita sholat. Apalagi? Setan. Setan itu makhluk Allah juga. Dia hidup. Kita hidup. Tapi dia nggak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai kita tidak sholat. Tunaikan ibadah sholat dimanapun kita berada. Kalau ada hal-hal yang mengharuskan kita untuk mengqadha, menggantikan atau jamak, maka lakukan. Tapi kalau tidak ada, maka jangan tinggalkan ibadah sholat. Itu dia. Kemudian apa lagi? Kemudian waktu zakah. Melaksanakan atau tunaikan zakat. Ada uang kita, rezeki kita, maka berikan uang ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Kenapa demikian? Karena tidak semua uang yang kita miliki itu milik orang lain. Milik kita, tapi ada milik orang lain. Sekali lagi, tidak semua uang yang kita miliki itu milik kita. Tapi itu milik orang lain. Maka jika ada uang kita, kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Berzakat kita. Nah, zakat yang wajib itu ketika di bulan suci Ramadan. Zakat fitrah. Zakat mensucikan jiwa kita. Apa yang harus kita zakatkan? Karena kita orang Riau, kita biasa makan beras, maka zakat kita beras. Tapi kalau orang makanan pokoknya gandum, gandum. Kenapa? Karena Nabi itu zakatnya kalau nggak kismis, gandum, kurma. Nah, karena itu adalah makanan-makanan pokok Nabi Muhammad SAW. Jadi makanan pokok kita apa? Beras. Maka zakat beras. 3 kilogram beras yang kita makan. Jangan pula kalau di rumah makan beras anak daro. Pas zakat kepada orang miskin, kasihlah raskin. Beras miskin. Tak betul begitu. Ya. Jadi makan apa yang kita makan, itulah kita zakatkan. Kemudian apa lagi? Wa tuhajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Sebelumnya watasuma Ramadan. Kau berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, puasa merupakan hal yang wajib. Kapan dilakukan itu? Di bulan suci Ramadan secara berturut-turut jika kita mampu. Ingat, jika tidak mampu boleh melaksanakan ibadah puasa di luar hari di bulan suci Ramadan. Batalkan. Siapa dia? Au ala safarin. Orang dalam keadaan safar. Kemudian orang yang sakit parah, yang kata dokter harus minum obat 3 kali sehari, maka nggak apa-apa dia nggak puasa, tapi dia ganti 1 hari yang nggak puasa itu di hari di luar bulan suci Ramadan. Nggak sanggup juga, maka dia membayar fidyah, pengganti. Jadi berpuasa di bulan suci Ramadan itu baik. Apa kata Nabi? Sumu taswihu. Puasalah engkau, insya Allah engkau menjadi sehat. Kemudian apalagi Islam itu, yaitu engkau melaksanakan ibadah haji bagi mampu. Jadi kalau mampu dalam bentuk fisik, tak hanya fisik, materi, duit juga, yang ditinggalkan juga sudah siap, maka berangkatlah ibadah haji. Sekarang memang antri haji itu panjang. 20 tahun ada, 30 tahun ada. Tapi setidaknya ketika kita sudah bayar uang muka DP, 25 juta, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa melaksanakan haji. Dan haji itu al-hajju arafah. Haji itu di Arafah.
Tak betul haji di Indramayu, haji di Marpoyan, mana ada haji di situ. Ya, haji itu adalah di Padang Arafah, tepatnya di Mekah Al-Mukarramah. Jadi melaksanakan ibadah haji. Tawaf kita keliling 7 putaran berlawanan arah jam. Kemudian sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah 7 kali. Kemudian tahallul. Nah, itulah ibadah yang dikenal dengan Islam. Jadi Islam itu adalah agama kita. Dan seluruh para nabi membawa ajaran agama Islam. Tak betul ada yang bilang Musa membawa Yahudi, Isa membawa Nasrani. Itu tidak benar. Ya, Musa, Isa, Nabi Muhammad, mereka semua membawa agama yang satu, yaitu Islam. Karena memang agama itu dari awal yaitu Islam. Belakangan ini aja ada orang-orang yang salah menafsirkan tentang agama, sehingga banyaklah agama-agama yang ada di Indonesia khususnya. Ada 6. Dan kita sebagai muslim, kita hormati tanpa kita mencaci, tanpa kita menghina agama dan keyakinan orang. Tapi ingat, keyakinan kita adalah Islam sebagai agama yang kita anut dan kita percaya. Dan orang yang wafat dalam keadaan Islam, insya Allah akan menghantarkan dia kepada surga. Itu dia, ya, materi agama Islam. Yang kedua, ada materi yang kita kenal dengan sosiologi hukum Islam. Apa maknanya? Kita ini rekan-rekan mahasiswa pasti membutuhkan satu dengan yang lainnya. Tidak akan ada mungkin orang yang bisa hidup tanpa ada bantuan orang lain. Kita lahir dibantu sama siapa? Dukun beranak kan? Atau dengan bidan kan? Kita dibantu. Mau meninggal dibantu, dimasukin liang lahat. Artinya hidup kita ini bersosial, membutuhkan satu dengan yang lainnya. Hari ini saya sebagai dosen membutuhkan mahasiswa, mahasiswa juga membutuhkan dosen. Kita harus berinteraksi. Tapi interaksi yang mana yang baik? Sesuai dengan hukum Islam. Maka disebut sosiologi hukum Islam. Jadi kita berinteraksi sesuai dengan aturan yang telah dibawa agama Islam. Contoh, ketika makannya kita sesuai dengan Islam. Berdoa terlebih dahulu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ketika ketemu dengan orang, kita senyum dulu. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyum kepada saudaramu itu sedekah. Senyum kita. Tapi jangan pula tiap hari senyum. Nanti dipikir orang gila pula nanti. Senyum kita. Itu interaksi bersosial sesuai dengan tuntunan Islam. Kita sebagai anak ketika mau pergi ke kampus, apa yang kita lakukan? Kita salim dulu sama orang tua. Cium tangan orang tua. Cipika-cipiki wajahnya. Itu betul. Itulah sosial yang sesuai dengan tuntutan Islam. Yang laki-laki dengan perempuan ada batasannya, jangan terlalu terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan. Pergi ke kampus, berboncengan, peluk-pelukan sambil ciuman. Itu tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Tapi kalau adik-adik mahasiswa memiliki rasa dengan lawan jenis, dimaklumi. Dan itu normal, karena suka dengan lawan jenis. Yang dosen larang itu adalah suka sesama jenis. Itu tak betul. Jadi harus kita normal. Karena Allah ciptakan laki-laki perempuan. Tak ada perempuan sama perempuan, tak ada itu. Nah, bersosial dengan baik. Ya, senang dengan lawan jenis, tunggu dia. Sampai tali toga itu dari kiri pindah ke kanan, disitulah yang laki-laki pinang dengan bismillah. Itu baru yang bagus. Kemudian apalagi aturan-aturan sosiologi dalam hukum Islam, bahwa untuk memperkuat hubungan sosial kita ini, salah satu caranya adalah kuatkan silaturahmi. Apa kata Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, rajutlah silaturahmi. Rajut silaturahmi itu menambah yang namanya sosial. Ada relasi karena sering bersilaturahmi. Ada kolega karena sering bersilaturahmi. Jadi itu pentingnya. Nah, itu yang kedua. Kemudian materi selanjutnya tentang filsafat hukum Islam. Banyak ya rekan-rekan mahasiswa, orang belajar filsafat tapi tidak dibarengi dengan hukum Islam. Makanya ada filsafat hukum Islam. Kalau dia filsafat tidak dikuatkan dengan hukum Islam, khawatir hang otaknya. Ya, boleh jadi nanti dia terlalu tinggi filsafatnya, akhirnya dia mengesampingkan hukum Islam, aturan Islam. Sebenarnya bapak filsafat yang hebat itu Nabi Muhammad. Bayangkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke Sidratul Muntaha, sampai balik lagi ke Masjidil Haram hanya dalam waktu 1/3 malam. Nggak masuk akal. Tapi
kalau dikaitkan dengan hukum Islam, aturan Allah, memang ketentuan Allah, maka semuanya akan biasa saja dan normal. Karena memang Allah ikut andil dalam hal tersebut. Jadi orang yang belajar filsafat harus dibaringin dengan hukum Islam. Jangan sampai kayak kemarin kejadian, dia nggak mau sholat sebelum ketemu Allah. Ini fatal. Kita sholat, anta budallaha ka'annaka tarah, fa'ilam yakun tarah, fa'innahu yarah. Jadi kita sholat itu, kita menyembah Allah. Seakan-akan kita melihat Allah. Jika kita belum melihat Allah, maka Allah melihat kita. Udah yakini aja Allah melihat kita waktu kita sholat. Jangan mencari-cari hakikatnya Allah. Jangankan mencari hakikatnya Allah, menjangkau hakikat sesama makhluk, kita nggak sanggup. Contoh Jibril punya 600 sayap. Satu sayapnya saja tertutup, satu timur, satu barat. Satu bumi ini tertutup. Nggak sanggup. Nabi Muhammad aja pingsan melihat wujud asli Jibril. Yang punya 600 sayap, satu sayapnya satu bumi ibaratnya. Ada lagi, malaikatnya memikul arus. Arus itu bukan tempat tinggal Allah, tapi makhluk paling besar. Itu wujudnya dari daun telinganya ke pundaknya 70.000 tahun perjalanan. Ada yang mengatakan 700 tahun perjalanan. Itu luar biasa besarnya. Makhluk seperti itu nggak sanggup kita jangkau. Apalagi menjangkau hakikatnya Allah. Ada lagi misalnya, aktivitas makhluk, manusia buang air besar tanpa buang air kecil, bisa nggak? Nggak bisa. Orang kalau buang air besar atau BAB pasti buang air kecil. Nggak mungkin orang BAB tanpa BAK. Ini buang air besar nih. Dia setting, dia manage dirinya tanpa buang air kecil. Nggak bisa. Tetap air kecil itu keluar. Aktivitas itu saja nggak bisa kita jangkau, apalagi menjangkau hakikatnya Allah. Jadi sudah, yakini aja kita sholat, ada Allah mengawasi kita. Jangan terlalu tinggi menghayal tentang gimana Allah itu. Dua ya, kata-kata nggak boleh. Di mana Allah, bagaimana Allah. Nggak boleh kita berikan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena di mana pasti membutuhkan jawaban tempat. Sementara Allah tanpa tempat. Bagaimana pasti membutuhkan jawaban bentuk. Sementara Allah tak sama bentuk, tak sama dengan makhluknya. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'. Gak boleh bilang Allah berbentuk. Kalau dibilang Allah itu besar, maka akan liar akal ini. Oh besar macam mana? Macam gajah. Oh nggak mungkin macam matahari. Oh nggak mungkin macam bulan. Nggak mungkin. Akhirnya liar otak kita. Maka stop, katakan Allah di mana dan bagaimana, dan yakini Allah nggak sama dengan makhluknya, selesai. Jadi ketika ada anak-anak kecil bertanya di mana Allah, jawab aja misalnya. Nah, ini ada pohon, itu ciptaan Allah. Dah selesai. Jangan buat pertanyaan memancing, karena anak kecil itu semakin penasaran. Nah kita stop, kita katakan Allah yang menciptakan segala sesuatu ini, dan kita akan bertemu Allah di surga. Nanti caranya sekarang kita berlomba-lomba melakukan kebaikan. Nah terakhir materi kita adalah tentang fikih munakahat. Ya, dalam kompilasi hukum Islam itu ada 3 bab yang dipelajari. Perkawinan, perwakafan, dan kewarisan. Yang paling banyak babnya berbicara tentang perkawinan. Lengkap di situ di KHI. Makanya rujukan pengadilan agama hari ini adalah kompilasi hukum Islam. Ada yang bercerai, rujukannya kompilasi hukum Islam. Pembagian harta gonoginia, kompilasi hukum Islam. Jadi dari mana sumber kompilasi hukum Islam ini? Dari kitab-kitab fikih klasik. Ada Fathul Mu'in dan seterusnya. Itu diserap, akhirnya terwujudlah kompilasi hukum Islam. Dan itu merupakan produk hukum syariat Islam tentang perkawinan, perwakafan, dan kewarisan. Begitu juga dengan perwakafan. Wakaf itu apa? Harta yang kita berikan terhenti. Ketika terhenti, dapat manfaat orang, kita hanya dapat pahala. Nggak boleh anak cucu kita berikan keuntungan. Contoh, saya berwakaf. Lalu tiba-tiba tanah yang saya wakaf itu dibangun pesantren, berkembang, banyak untungnya, saya nggak boleh minta untung. Termasuk anak cucu keturunan saya. Boleh. Kenapa? Karena terhenti itu semua. Terus saya dapat apa? Pahala yang mengalir terus. Itu wakaf. Ya. Wakaf itu tidak hanya dalam bentuk tanah. Misalnya punya mobil, wakafkan. Mobil ini saya wakafkan untuk kepentingan umat, buat ambulan. Bagus. Kemudian apa lagi? Punya ruko, wakafkan. Ruko untuk pembangunan atau buat kelas tahfiz Quran, anak-anak. Bagus. Wakafkan. Selama ada anak-anak tahfiz itu mengalir pahala. Jadi kalau kita punya rezeki, wakafkan duit kita. Kemudian ada lagi yang namanya kewarisan. Jadi harta yang dimiliki oleh seseorang, lalu orang itu meninggal dunia, maka dibagikan di saat dia meninggal dunia setelah hutang piutang diselesaikan. Itu dia harta warisan.
Jadi jangan sekali-kali ucapkan harta warisan di depan ayah atau ibu yang masih hidup. Ini anak durhaka namanya. Pak, mana harta warisan abang? Berdosa. Kenapa berdosa? Karena ayahnya masih hidup. Sementara harta warisan itu diucapkan atau dilaksanakan di saat orang tuanya meninggal dunia. Itulah materi-materi kita, review kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga semester ke depan semakin luar biasa, bisa menyelesaikan studi ini, dan tetap akhlaknya baik, jaga silaturahmi di antara kita, jangan sombong. Makanya kenapa mata kuliah agama Islam di semester 1? Karena kita supaya akhlak kita baik. Sosiologi hukum Islam di semester akhir, supaya kalian selesai bersosial, bertemu dengan dunia sesungguhnya dengan baik. Akhlak yang santun. Gak ada gunanya tinggi IP tapi kalau seandainya akhlaknya buruk, ya tutur katanya nggak santun. Nah, jadi akhlak, tutur kata santun harus kita jaga. Itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika selama 1 semester ini saya mengajarnya kurang maksimal, ada salah, tutur kata kurang berkenan. Saya mohon maaf dan tetap semangat adik-adik mahasiswanya. Dan kita saling bersilaturahmi dan bertegur sapa dimanapun kita berada. Terima kasih. Akhirnya asa semilu menjadi bulu-bulu jahannam yang tepian. Saya susun dari 10 khilaf dan salam mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.